Assalamualaikum Ananda sekalian. Kita masuk ke bab baru ya. Bab 3 mengenai usaha dan energi. Nah, sebenarnya ini sudah dipelajari waktu Ananda berada di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Di mana usaha itu dilambangkan dengan W, dengan satuan yang sama dengan energi nanti. Kenapa W? Karena dalam bahasa Inggris usaha itu work, atau kerja. Sementara energi dalam bahasa Inggrisnya kan memang E ya, karena energi gitu. Nah, lalu apa satuan mereka? Mereka punya satuan yang sama, jadi besaran ini setara. Satuan mereka itu ya, satuannya adalah Joule untuk sistem SI-nya. Sistem internasional bisa juga sebenarnya satuan yang lain itu kalori. Kalau Ananda melihat ke bungkus-bungkus makanan, itu rata-rata sebenarnya satuan energi itu lebih cenderung ke kalori ya, bukan Joule. Nah, misalkan tertera di sana bahwa kebutuhan energi rata-rata manusia itu sekitar 2000 kalori per hari misalkan. Nah, itu dia ya, kal. Nah, sekarang kita lanjut ke usaha terlebih dahulu ya. Usaha. Nah, apa itu usaha? Usaha itu adalah bisa dibilang kalau di dalam fisika itu hasil perkalian dari perkalian skalar dari gaya terhadap perpindahan. Jadi dalam usaha di dalam fisika itu sangat berbeda dengan usaha yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari kan orang bilang yang penting berusaha. Meskipun nanti hasilnya zong atau nol. Nah, tetapi tetap disebut sudah berusaha. Tetapi kalau di fisika itu usaha itu adalah sejumlah gaya yang bisa menimbulkan perpindahan. Jadi kalau nggak ada perpindahan berarti usaha itu dianggap nol. Jadi kalau kita mendorong dindingnya bergerak nggak? Nah, dinding nggak akan bergerak kan? Meskipun kita sudah memberi gaya sangat besar ke dinding, maka tetap aja kamu kalau dalam fisikanya disebut usahanya nol atau nggak ada usaha gitu ya. Nah, tapi jika seandainya kita mendorong meja dan meja itu memang bisa berpindah, maka itu baru disebut ada usaha gitu. Nah, jadi usaha itu merupakan perkalian titik antara gaya yang menyebabkan perpindahan benda. Nah, gitu ya. Jadi vektor gaya dengan vektor perpindahan. Nah, kalau ibu sendiri sederhananya nanti yang paling gampang itu adalah bahwa usaha itu perkalian dari ini, kalau kita sudah sudah pakai skalarnya, perkalian dari gaya sejajar dengan perpindahan. Gaya sejajar apa? Kalau ini istilah ibu saja, gaya sejajar perpindahan ini maksudnya gaya yang sejajar dengan perpindahan. Karena begini, karena yang memberikan usaha kepada benda hanya gaya yang sejajar dengan perpindahan benda tersebut. Sementara gaya yang tegak lurus dengan perpindahan benda itu tidak disebut ada usaha, atau gaya tegak lurus dengan perpindahan itu usahanya nol gitu ya. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti akan lebih jelas. Jadi ini konsep usaha. Nah, seperti apa kira-kira? Contoh sederhananya kita ambil di bidang datar gitu ya. Ada sebuah benda, kemudian bidang datar ini kasar. Nah, kalau kasar itu artinya ada gaya apa saja yang ada di benda ini, dan benda ini ditarik oleh gaya F sehingga akhirnya benda ini berpindah gitu ya, berpindah ke sini. Nah, dimana ini adalah perpindahannya. Jadi ini adalah S-nya gitu ya, perpindahan benda tersebut. Nah, kemudian jadi dari posisi A dia ke posisi B, benda tersebut setelah diberi gaya gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita sudah belajar sebelumnya di hukum Newton bahwa benda ini sebenarnya tidak gaya F saja yang bekerja di benda.
Karena kasar ada gaya gesek gitu ya. Karena bergerak berarti gaya geseknya gaya gesekan kinetis. Kemudian ada gaya berat juga. Kemudian juga ada gaya normal. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berapa usaha yang diberikan oleh gaya-gaya ini? Nah, kita lihat dari sini. Sekarang yang sejajar dengan gaya yang mana? Ya, dengan perpindahan yang mana? Yang perpindahan itu searah dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu X. Berarti yang bisa memberi usaha itu hanya ada F1, FK1. Sementara W dan N itu tegak lurus terhadap perpindahan. Ya, perpindahannya kan sekarang horizontal begini. Sementara gayanya vertikal. Normal dengan W itu, satu ke atas, satu ke bawah. Maka dia disebut usaha oleh gaya normal di keadaan kasus benda ini sekarang 0. Sementara F itu sudah sejajar dengan perpindahan. Berarti dia sudah memberikan seluruh gaya ini nanti akan memberikan usaha terhadap S. Jadi kira-kira nanti usaha oleh gaya normal karena tegak lurus, karena gaya normal itu tegak lurus dengan perpindahan, maka usahanya 0. Gaya berat juga memberikan usaha 0. Lalu gaya F, salah ya. Usaha oleh gaya F itu berapa? Nah, di sini karena F itu seluruh komponennya sudah sejajar dengan perpindahan, maka langsung F dikali dengan S. Lalu gaya gesek. Nah, gaya gesek memberikan usaha sebesar berapa? Ya, karena dia sudah sejajar juga dengan perpindahan, FK kali S. Tapi di sini negatif usahanya. Kenapa? Karena dia melawan arah gerakan. Jadi ini usaha negatif, ini usaha positif. Nanti berapa total usaha? Usaha total itu tentu hanya tinggal W dari F dikurang dengan W dari F. Karena kira-kira itu di situ contoh usaha ini yang paling sederhana. Bu, bagaimana kalau dia nanti membentuk sudut? Nah, ya. Ini Ibu contohkan yang bidang datar saja. Misalkan ini. Gimana kalau dia membentuk sudut, Bu? Gitu ya. Ya, berarti kita tetap ke patokan awal. Dia usaha itu harus dari gaya, komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Itu artinya untuk soal seperti ini kita gambar, anggap saja ini yang licin lagi ya. Maka ini di sini ada W ke bawah, ada N ke atas, sama-sama tegak lurus dengan perpindahan. Karena meskipun nanti gambarnya begini, nanti pindahnya benda itu tetap saja searah sumbu X. Seperti ini kira-kira ya. Jadi tetap saja perpindahannya begini. Ini S-nya gitu ya. Nah, kemudian berarti yang F ini kan belum sejajar nih dengan X, baik dengan X maupun dengan sumbu Y ya. Kita uraikan menjadi Fx. Kita uraikan pula menjadi FY. Nah, selanjutnya kita bikin juga Fx-nya siapa? F kali cos. Fy-nya F kali sin. Nah, sekarang sudah ada 4 gaya nih. W, N, Fy, dan Fx. Karena F yang ini nggak kita hitung lagi ya. Dia sudah terurai. Pertanyaannya yang sejajar dengan S siapa? Yap, yang sejajar dengan F adalah Fx. Berarti satu-satunya yang ada usaha, yang usahanya tidak 0, itu adalah Fx. W-nya adalah Fx dikali dengan S. Berarti untuk kasus ini F kali cos. Tidak harus nanti cos ya, bisa jadi sin, tergantung siapa yang sejajar dengan S atau perpindahan benda. Nah, lalu bagaimana dengan Fy, Bu, N sama W? Ya, mereka bertiga memberikan usaha 0. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Kalau bidang miring bagaimana? Nah, usaha pada bidang miring ya itu sama. Tetap saja yang sejajar dengan S. S itu sekarang otomatis ini ya. Nanti kalau bendanya berpindah ke sini, maka ini adalah S-nya. Kira-kira begini. Nah, kemudian sebenarnya S-nya nggak ada panah juga ya. Ini hanya menandakan gerakannya saja kemana. Di sini misalkan benda meluncur saja, tidak ada gaya luar yang bekerja, berarti ada W dan ada N. Nah, hanya ada 2 itu. Lalu
anggap licin. Kalau licin berarti nggak ada gaya gesek. Berarti N memberikan usaha tidak, karena sekarang N itu tegak lurus dengan S. Karena kita jangan lupa kalau di bidang miring ini yang jadi X-nya, ini yang jadi Y-nya. Nah, lalu siapa yang ada usaha? Ya yang W, karena kita urai dulu menjadi seperti kemarin yang sudah ditunjukkan di hukum Newton. Wx1 kesininya ada W, ini Wy, ini Wx. Wx ini W dikali sin. Berarti siapa dong yang ada usaha? Usahanya itu adalah dari gaya berat sebesar Wx dikali dengan S. Wx di sini siapa? Mg sin theta dikali S. Oke, inilah usaha oleh gaya berat. Ya, usaha, ini yang W di bawah itu gaya berat, usaha oleh gaya berat. Usaha oleh gaya normal seperti tadi karena dia tegak lurus dengan perpindahan 0. Nah, itu kira-kira konsep usaha sebagai adanya perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Nah, sekarang selain konsep usaha yang itu, usaha juga bisa kita nanti lihat sebagai perubahan dari energi. Nah, lalu mungkin kita lihat di part selanjutnya ya, karena videonya sudah cukup panjang. Nah, jadi setelah ini akan ada part selanjutnya. Mungkin ini dipelajari terlebih dahulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.